Sahabat Cahya Kamuning, kita kali ini berada di sebuah peternakan domba yang dikelola oleh Kang Jaja dan Kang Yogi Iskandar. Kebetulan Kang Jaja dan Kang Yogi ini merupakan seorang peternak sekaligus aktivis anggota LSM GMBI Distrik Kabupaten Kuningan. Kita ikuti perjalanan beliau-beliau di dalam mengembangkan peternakan domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi dan ini bapak saya namanya Jaja Seja. Kebetulan kami berdua bekerja di peternakan domba milik Bapak Rijal dan kami berdua yang mengelolanya. Untuk lebih jelas untuk penerangan masalah perawatan dari cara pemberian pakan, mungkin Bapak Jaja yang bisa menjelaskan. Kambing ini jumlahnya ada 31 ekor sama anaknya. Terus bibitnya ada 1, 2, 3, ada 15 dan ini lakinya nih. Ini Dolfer nih. Ya, tuh. Ini lumayan lah, ada pertumbuhannya agak lumayan sih, Pak. Nah, dan terus kalau kambing ini kalau dikasih makan ya pakainya pakai cara pakan fermentasi. Ya. Pasti fermentasi banyak yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu cara bikinnya. Saya juga alhamdulillah dapat ilmu tersebut ya dari junjungan saya sendiri ya, Pak Rijal. Cara bikin ya, selain dari fermentasi, kalau ini rumput cuman selingan karena ada orang kambingnya suka ketawa terus. Tapi bagusnya seringnya dikasih para fermentasi. Kalau cara kasih makannya paling pagi jam 8.
Nah, sampai siang sampai sore lagi ya paling nanti jam 4 atau jam 5 udah 2 kali. Dari awal melihara domba ini khususnya untuk penggemukan, tapi kebetulan ada yang udah bisa beranak ya, diperanakan ada. Untuk metode awalnya sih untuk penggemukan. Nah, barangkali ada yang buat ke restoran ataupun eka ataupun untuk korban. Biasanya di sini juga disediakan. Tapi untuk sekarang khususnya untuk ke penggemukan dulu. Ini hasil fermentasi, bahan-bahannya dari pohon jagung manis, dipotong, dipakai mesin cacah, terus dipakai molasses sama M4. M4 itu untuk fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di pohon jagung ini. Nah, setelah dicacah, disimpan di bag ini selama 10 hari. Setelah 10 hari baru bisa dikasih makan ke domba. Kalau ini satu bag hasil fermentasi setelah dibeleng selama 10 hari paling cepat, berarti satu bag ini buat kambing 31 itu paling 8 hari atau 1 minggu, Pak. Kambing yang 31 kalau dikasih rumput, kalau nyuruh orang itu pasti 100.000 habis satu hari, karena itu 3 karung nggak mungkin bakalan kenyang kambing. Tapi kalau dikasih fermentasi ya alhamdulillah memperingan biaya buat ongkos ngarit lah kayak gitu. Terus tidak pusing misalkan ada kemarau panjang ataupun ada hujan besar. Jadi kalau ada para fermentasi tinggal plek aja. Jadi perbandingannya sangat benar-benar jauh sih, Pak. Ya, saya belajar bikin fermentasi ya kebetulan dari dudungan saya. Kebetulan dudungan saya kan di peternakan, yaitu ya alhamdulillah saya pelajari dari awal sampai sekarang. Ya alhamdulillah saya dipercaya sama dia sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya bisalah bikin fermentasi. Makanya saya dari LSM GmbI, misalkan ke rekan-rekan semua yang ada di Kabupaten Kuningan, misalkan pengen mau belajar bikin fermentasi, ya insya Allah Kita siap berbagi. kita siap untuk belajar lah, bagi ilmu cara seperti ini. Ini mesin buat cacah rumput, ya rumput tangkal jagung gitu. Nih caranya begini, misalkan tangkal jagung datang, kalau kita pakai tangan, pakai bedog, ya susah, lama, dan hasilnya besar. Tapi kalau pakai cacah giling ini, mesin giling ini, tinggal masukin aja 4 atau 3 batang, masukin aja pelan-pelan. Nah jadi alhamdulillah hasilnya lumayan lembut lah. Ini satu truk itu bisa 3 hari. Dari satu truk itu berarti hasilnya dapat 10 bag. Kalau full itu 5 ton. Ini Pak Jaja, kotoran kambing ini kan banyak. Untuk kegunaan kotoran kambing sendiri, ini Bang Jaja digunakan untuk apa? Ya bisa buat misalkan kita itu tidak punya lahan, cuma lahan sedikit, kita itu bisa pakai media itu polybag, Polybag, Pak, ya. Itu kotorannya, pupuk itu dicampur dengan tanah, nanti dioplos, nanti masukkan ke media polybag. Kita itu bisa menanam apa aja, itu bagus, sayuran ya. Yang diterapkan oleh Pak Jaja sendiri yang sudah dipraktekkan nanam apa nih dari hasil ini? Ya, yang tadi terlihat tuh contohnya pohon pisang, biarpun tempat tidak mengizinkan, tapi ya alhamdulillah itu buahnya ya lumayan lah. No, itu di situ kan ada tanaman, contoh lah tuh anggur, tanaman anggur. Ya. Itu pakai pupuk organik itu, Pak. Pupuk kotoran kambing, no. Terus Yang ada lagi nggak?
Ada Pak, singkong. di sana. Singkong. Ya, itu, Singkong jenis apa nih? itu namanya singkong gajah. Itu bibitnya hasil dari bawah, nggak tahu lah dundungan saya dari mana. Tapi alhamdulillah saya dicoba pakai pupuk itu Pak. Tapi ternyata alhamdulillah hasilnya ya lumayan lah, bisa dikatakan. Berarti lumayan. singkong ini varietas baru Iya. untuk di daerah Kuningan. Iya. Boleh kita lihat Boleh. di mana lokasinya? Itu di atas singkongnya nih. Seperti ini Pak tuh. Nah ini saya pakai pupuk ini aja Pak. Tuh kan? Ya. Nah, ini baru 6 bulan Pak nih. Baru 6 bulan, tapi alhamdulillah karena pupuk organik saya manfaatin di tempat yang setuil istilahnya, ya alhamdulillah. Tuh kan ya, ini di 2 rarap Pak, atau 3 ke bawahnya tuh. Loh. Hari ini kita berada di antara pohon singkong. Dan ini menurut keterangan Pak Jaja, pohon singkong ini merupakan varietas baru di Kuningan yang disebut dengan singkong gajah. Ini daunnya berbeda dengan singkong kebiasaan dan hasilnya sangat menjanjikan karena bisa 3 atau 4 lapis di bawah. Jadi buahnya ini bisa 3 atau 2 lapis sehingga sangat menjanjikan ketika para petani mengembangkan singkong varietas baru.